Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Eba Hijriani, NIM 20082040010 dari jurusan Ekonomi Syariah 4A. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah. Baik, langsung saja. Identitas jurnal. Judul jurnal, Analisis Maslahah Pasar Modal Syariah sebagai Instrumen Investasi di Indonesia, yang ditulis oleh Yeni Batubara. Nama jurnal, Human Fala, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Volume, tahun dan halaman. Volume 7, nomor 2, tahun 2020, halaman 236 sampai 254. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melihat manfaat pasar modal sebagai instrumen investasi di Indonesia dan dampak pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif dan dengan data deskriptif teknik analisis. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, pensyariahan pasar modal. Pasar modal syariah merupakan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan bisnisnya dan tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam agama Islam seperti ketidakpastian, spekulasi, perjudian, dan lain-lainnya. Pada umumnya, proses-proses transaksi bisnis terjadi dikendalikan oleh spekulan. Sedangkan pasar modal dapat mempresentasikan hukum Islam harus bersih dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan hukum Islam, seperti riba, gharar, maisir, keharaman, dan lainnya. Selain itu, pasar modal harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kesesuaian pasar modal dengan aturan hukum Islam disederhanakan dengan istilah pasar modal syariah. Fatwa DSN MUI nomor 40/DSN MUI/10/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal dalam bab 4 Fatwa DSN MUI ini menjelaskan beberapa kriteria dan jenis efek syariah, yaitu yang pertama, efek syariah mencakup saham syariah, reksadana syariah, kontrak investasi kolektif efek, beragam aset atau KIK-EBA syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, saham syariah. Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria. Yang ketiga, obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membagi dana obligasi pada saat jatuh tempo. Yang keempat, reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam
baik bentuk akad antara pemodal pemilik harta atau sib al-mal atau rob al-mal dengan manajer investasi. Begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil sahib al-mal maupun antara manajer investasi sebagai wakil sib al-mal dengan penggunaan investasi. Yang kelima, efek beragun aset syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA syariah yang portofolionya terdiri dari aset. Baik, selanjutnya yang kedua, instrumen dan akad yang digunakan dalam pasar modal syariah. Dalam Otoritas Jasa Keuangan nomor 53/PJOK.04/2015 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Yaitu yang pertama ada akad ijaroh. Akad ijaroh adalah perjanjian atau akad antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa atau bisa disebut juga dengan mukjir dan pihak penyewa atau pengguna jasa atau bisa disebut juga dengan mustajir. Pada akad ijaroh ini untuk memindahkan atas suatu objek ijaroh yang dapat berupa manfaat barang dan atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah atau bisa disebut juga dengan ujroh. Selanjutnya yang kedua, istisna. Istisna adalah perjanjian atau akad antara pihak pemesan atau pembeli atau mustasni dan pihak pembuat atau penjual, bisa disebut juga dengan sani. Akad istisna ini untuk membuat objek istisna yang dibeli oleh pihak pemesan atau pembeli atau al-mustasni dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, kafalah. Kafalah adalah perjanjian akad antara pihak penjamin atau kafil dan pihak yang dijamin atau ma'ful anhu untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin oleh pihak lain atau orang yang berhutang atau bisa disebut juga dengan ma'ful anhu. Yang keempat ada mudorobah atau kirot. Akad mudorobah adalah perjanjian atau akad kerjasama antara pihak pemilik modal atau sahib al-mal dan pihak pengelola usaha atau mudorib. Dengan cara akad mudorobah ini dengan cara milik modal atau sahib al-mal menyerahkan modal dan sedangkan pengelola usaha atau mudorib mengelola modal tersebut dalam melakukan suatu usaha. Yang kelima ada akad musyarakah. Akad musyarakah adalah perjanjian akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Yang keenam ada akad wakalah. Akad wakalah adalah perjanjian atau akad antara pihak pemberi kuasa atau muwakil dan pihak penerima kuasa atau wakil. Akad wakalah ini dengan cara pihak pemberi kuasa atau muwakil memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa yaitu wakil. Untuk apa? Untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.
Baik, selanjutnya instrumen pasar modal syariah. Yang pertama, saham syariah. Saham merupakan jenis surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran dalam nominal ataupun persentase tertentu. Dalam akad ini, tujuan si pemilik atau pembeli saham adalah menerima pengembalian sesuai dengan presentasi modalnya apabila perusahaan yang menerbitkan saham tersebut mengalami keuntungan ataupun sebaliknya. Fatwa DSN MUI nomor 5 atau DSN MUI _4_2000 tentang jual beli saham dan dikeluarkannya Fatwa DSN nomor 40_DSN MUI _2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal memberikan kejelasan ketetapan hukum bahwa jual beli saham itu diperbolehkan. Jadi, saham syariah dapat diperjualbelikan dengan regulasinya yang diatur oleh atau dalam Fatwa DSN MUI. Kemudian pada saham syariah menggunakan akad musyarakah yang dimana emiten dan investor yang menunjukkan kepemilikan bersama atas suatu perusahaan. Yang kedua, obligasi syariah. Obligasi adalah surat utang yang emiten bisa berupa badan hukum atau perusahaan dan bisa juga dari pemerintah yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasional maupun ekspansi dalam memajukan investasi yang akan mereka lakukan. Keuntungan berinvestasi dengan obligasi syariah yaitu dengan menerbitkan obligasi akan memperoleh bunga dan kemungkinan dananya berupa capital gain. Yang ketiga ada reksadana syariah. Reksadana merupakan perusahaan yang menanamkan modalnya dalam berbagai portofolio saham beragam. Seorang investor yang melakukan investasi melalui reksadana berarti ia telah melakukan diversifikasi investasi yang menaikkan expected return dan meminimalkan risiko. Dalam reksadana bisa merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal. Kemudian yang ketiga, analisis maslahah pasar modal syariah sebagai instrumen investasi di Indonesia. Sebagai instrumen investasi di Indonesia, keberadaan pasar modal syariah menurut MM Metwali memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham dalam menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan meningkatkan dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin dalam harga saham. Selain fungsi di atas, pasar modal selain fungsi pasar modal sebagai instrumen investasi di Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Hal ini dapat dilihat dengan perkembangan pasar modal syariah yang berpengaruh pada indikator-indikator ekonomi seperti nilai tukar real, tingkat inflasi, dan juga produk domestik bruto yang menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi. Kemudian, kontribusi pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dilihat pada grafik di samping ini ya. Pada tahun 2013, kontribusi pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari 3,007% menjadi 0,039%. Hal ini karena disebabkan oleh pergeseran faktor-faktor global yang sebelumnya menguntungkan perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2013 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara atau emerging market seperti Cina, India, menimbulkan dampak pada berakhirnya era harga komoditas yang tinggi, sehingga menurunkan terms of trade Indonesia dan pada akhirnya menekankan kinerja ekspor komoditas primer. Lemahnya kinerja ekspor ini menekan defisit transaksi berjalan. Tahun 2014, kontribusi pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi kembali meningkat hingga 3,239%. Pada tahun ini terjadi pemulihan perekonomian global, namun kondisi ekonomi masih dalam kategori lemah, terlihat dari penurunan harga komoditas non-migas dan harga minyak. Pada tahun 2015, perekonomian Indonesia mengalami tantangan karena kondisi perekonomian yang bergejolak, baik perekonomian global maupun dalam negeri atau domestik. Lemahnya pemulihan ekonomi global menyebabkan berlanjutnya harga komoditas yang menurun dan aliran modal asing ke negara berkembang pun ikut mengalami penurunan, sehingga pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan hingga minus 2,149%. Kemudian pada tahun 2016, kontribusi pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi kembali meningkat hingga sebesar 3,499%. Hal ini karena sinergi dan konsistensi kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi, mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia sehingga Indonesia mampu keluar dari berbagai tekanan eksternal dan tetap berada pada kesinambungan yang benar. Kemudian pada tahun 2017, kontribusi pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, namun tidak sebesar pada tahun 2013 dan 2015. Penurunan ini karena terjadi penurunan pasar modal syariah di Indonesia, sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan. Perkembangan pasar modal syariah dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter yang menyatakan bahwa perkembangan ekonomi disebabkan oleh faktor utama, yaitu proses inovasi, dan pelakunya adalah para investor atau wira swastawan. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para wira swasta. Dengan adanya inovasi tersebut dan didorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan, maka akan diadakan penanaman modal baru.
Dalam Islam, kegiatan investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan karena dengan investasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Kemudian, pasar modal syariah dibentuk karena ingin mewujudkan misi perekonomian tertentu seperti investasi untuk kemaslahatan yang senantiasa sesuai dengan tujuan hukum Islam. Selanjutnya, kesimpulan. Pasar modal syariah merupakan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan bisnisnya dan tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam agama Islam seperti riba, gharar, maisir, keharaman, dan lainnya, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya pasar modal syariah di Indonesia dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia karena dapat menarik investor untuk menanam modal atau berinvestasi di pasar modal syariah yang menjamin kehalalannya dilihat dari akadnya seperti akad ijaroh, istisna, kafalah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah, serta dalam instrumen pasar modal yang meliputi saham syariah, obligasi atau sukuk, dan reksadana syariah yang berpengaruh penting dalam pasar modal syariah. Selain itu, perkembangan pasar modal syariah dari tahun ke tahun semakin meningkat yang akan berdampak juga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan. Pada jurnal ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Dalam jurnal ada penyajian grafik yang dijelaskan kembali sehingga mudah dipahami. Dan ada beberapa kata yang menggunakan istilah. Kemudian dijelaskan kembali istilah tersebut di dalam kurung. Kekurangan. Kekurangan jurnal ini di bagian abstrak tidak ada bahasa Indonesianya, hanya ada bahasa Inggris saja. Dan tidak ada poin metode penelitian pada jurnal. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai review jurnal. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.